Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Auditing Syariah di institusi STICB. Hari ini kami akan menerangkan sebuah paper atau memaparkan sebuah paper yang mana papernya berjudul tentang Conceptual Framework of Internal Sharia Audit Effectiveness Factor Islamic Bank. Artinya kami nanti akan menjelaskan sebuah konsep framework atau konsep kerangka dalam internal Sharia Audit agar bekerja efektif. Lalu faktor-faktor apa yang membuat internal audit itu bisa bekerja efektif dalam bank Islam. Oke, langsung aja. Nama saya Muhammad Tafal Hawari, rekan saya adalah Raffi Umar Kaliki, lalu ada Maulida Rizky Mardatila, yang nanti juga akan menjadi pemateri pada hari ini. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, ada Raffi Umar Kaliki, silakan. Iya, makasih kepada Novel Hawari ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakangnya dulu atau introduction-nya dulu. Nah, memang tujuan dari pembahasan atau kita mereview jurnal ini itu untuk meng-highlight faktor-faktor penentu ini yang nantinya itu memberikan efek di dalam lingkup efektivitas syariah ya. Industri bank Islam. Baik, kita masuk. Jadi, tapi sebelum pembahasan lebih jauh nih, nah selain memang tadi faktor-faktor tadi, paper ini juga menyampaikan pentingnya memang peran audit syariah dalam industri keuangan syariah gitu. Jadi nantinya ini pembahasannya itu membahas tentang hal-hal yang menentukan atau faktor yang membuat efektivitas di dalam ruang lingkup audit syariah yang berkaitan dengan industri perbankan Islam, teman-teman. Selain itu juga dari paper ini juga memberikan ide atau pendapat bagaimana sebuah kerangka konseptual itu nantinya bisa berdampak kepada efektifnya audit syariah. Nah, tentunya ada beberapa faktor ya teman-teman, seperti faktor eksternal, kemudian internalnya, kemudian struktur auditing syariahnya, kemudian proses dan syarat apa saja untuk mengetahui hal-hal yang nantinya membuat audit syariah menjadi efektif. Nah, kemudian di sisi lain tentunya ada peran regulator yang akan memayungi jalannya proses tersebut, teman-teman. Nah, untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang dibuat oleh regulator tersebut, begitu. Mungkin kita langsung masuk ke spesifikasi audit syariah ya, teman-teman. Nah, di spesifikasi audit syariah ini ada 3 poin. Yang pertama ada audit syariah internal, kemudian standar AOIV, dan audit syariah. Nah, untuk spesifikasinya sendiri itu mencakup pemeriksaan kontrak, kebijakan, transaksi, laporan keuangan, memorandum, dan dokumen hukum lainnya. Nah, untuk ruang lingkup syariah sendiri itu dari audit syariah internal itu berfokus pada rincian operasi secara keseluruhan untuk memberikan pendapat tentang pedoman dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Komite Syariah gitu. Sedangkan untuk standar AOIV itu menyatakan bahwa audit yang efektif itu dapat diwujudkan dengan memberikan bukti yang cukup untuk mengarahkan auditor untuk mengambil kesimpulan ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu kurang lebih, teman-teman. Ya, mungkin kita bisa next ke slide selanjutnya, Kak. Nah, untuk konseptual framework-nya ya, teman-teman. Jadi untuk kerangka konseptual tentang faktor yang berdampak pada efektivitas audit syariah, teman-teman. Nah, dari kita bahas terkait dengan efektivitasnya ya. Jadi memang efektivitas audit internal ini atau audit syariah internal ini diukur dengan mencakup atau menilai kinerja auditor, kemudian meningkatkan proses audit, kemudian efektivitas memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, kemudian efektivitasnya itu memenuhi tujuan, kemudian adanya peningkatan manajemen risiko dan proses tata kelola. Gitu ya kurang lebih, teman-teman. Dan efektivitas ini dipengaruhi dari berbagai faktor ya teman-teman, seperti independensi, kemudian kompetensi auditor, serta profesionalisme kerjanya dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit internal syariah. Mungkin kita bisa next slide ya, Kak. Langsung ke definition from AOIV. Nah, untuk definisi audit syariah dari AOIV ini sendiri, AOIV mendefinisikan audit syariah itu mampu membuat perencanaan, kemudian implementasi informasinya itu didapatkan dari temuan-temuan dalam audit. Nah, nantinya kemudian kemampuan untuk merekomendasikan hal-hal yang ada di laporan keuangan yang mereka periksa dan meninjau serta mengevaluasi nilai-nilai kepatuhan yang ada di dalam ruang lingkup syariah seperti peraturan, prinsip, kemudian fatwa dan pedoman serta instruksi dari
SSB. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Bisa dilanjut, Kak? Silakan. Oke, makasih Kak Ambon. Oke, berikutnya ada saya sendiri nih yang akan menjelaskan apa ya, nilai-nilai dalam faktor eksternal yang ada dalam internal auditing syariah gitu. Jadi ya, faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi internal syariah auditing, tapi dari sisi eksternalnya itu sendiri gitu. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah institusi. Jadi institusi ini adalah sebagai badan yang akan mengawasi jalannya syariah auditing itu sendiri gitu, di mana nanti mereka akan membuat sebuah regulasi yang tentunya berpengaruh atau akan memayungi hal-hal yang akan dijalani gitu. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada sistem pengawasan gitu, bagaimana regulasi dibuat tentunya juga untuk sebagai pengawasan dalam jalannya auditing syariah itu sendiri gitu. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya institusi sekarang tuh udah cukup apa ya, udah cukup baik dan sudah dibangun dan berjalan, meskipun Bank Islam ini merupakan suatu hal yang baru ya. Tentunya ini akan berfungsi untuk membentuk kerangka regulasi yang baik dan pengawasan sistem yang baik gitu, yang dibuat tentunya oleh AOIV dan IFSB. Mereka adalah dua pemangku kepentingan dalam faktor eksternal dalam institusi auditing syariah itu sendiri gitu. Jadi uh, mereka akan menjaga dalam lembaga keuangan itu sendiri gitu. Uh, Peran mereka tentu akan berbeda. IFSB adalah badan usaha yang akan melengkapi OIV yang berfokus dan memperluas cakupan mereka untuk bidang asuransi, pasar modal, dan sebagai tambahan, asosiasi ini menjadi sebuah pengawasan di berbagai negara yang juga akan membantu sektor keuangan Islam, yang tentunya membantu mengembangkan sektor bank itu sendiri. Oke, nextnya ada Islamic Bank Laws. Jadi, intinya tolak ukur kita sebagai umat muslim dan bank syariah itu adalah hukum Islam, tetapi prinsipnya akan berbeda dengan bank Islam itu sendiri, yang mana asal dari prinsip itu adalah nilai-nilai syariah. Tentunya peraturan bank syariah akan jauh berbeda ya dari bank-bank konvensional, karena memang prinsip-prinsip yang kita nilai, seperti fatwa atau sunnah dan Al-Qurannya itu sendiri yang sudah menjadi rujukan gitu. Tentunya peneliti terdahulu Abu Bakar bilang nih, kalau pentingnya pengawasan syariah nggak akan cukup efektif kalau memang peraturannya belum mengatur semua bank Islam. Contohnya seperti harus memiliki SSB yang memperluas peraturan untuk bisa mengefektifkan auditing syariah itu sendiri gitu. Jadi tambahannya juga ada di Abu Bakar ini mengatakan bahwa pengawasan syariah akan memberikan perhatian lebih, harus memberikan perhatian lebih maksudnya. Memastikan bahwa keuangan Islam berada di jalur yang tepat. Jadi jalur-jalur yang mana dibatasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Sehingga akan menjaga semangat dan nilai-nilai dari makosid syariah yang memang sudah ditanamkan gitu. Oke, berikutnya ini adalah peran dari auditor eksternal syariah. Al-Khawidi atau peneliti sebelumnya, dia percaya bahwa kalau dasar aspirasi untuk memiliki peraturan undang-undangan dalam negara mewajibkan pengusaha untuk dapat mendirikan badan auditor, sesuatu yang wajib untuk mengontrol perusahaan, sehingga auditor ini memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi gitu. Tentu untuk menjaga stabilitas keuangan syariah sehingga tetap berada di jalan-jalannya. Gitu. Terus untuk mengatur pekerjaan yang terlibat dalam pengawasan syariah dan auditing syariah ini, peraturannya harus menyediakan poin-poin yang memayungi jalannya pekerjaan itu tersendiri gitu. Seperti hal-halnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan tidak terbatasnya dengan inspeksi, auditing, reviewing, bahkan reporting yang dilakukan baik secara tertulis, lisan, periode jangka panjang, pendek, harian,
mingguan atau bulanan gitu melalui alur pekerjaan yang harus diawasi dan disetujui oleh standar yang sudah ditentukan. Tentunya ini untuk mengukur sebuah performa ya gitu. Begitu juga dengan hukum-hukum nih yang harus didefinisikan lagi terhadap perilaku yang berlawanan sehingga nilai-nilai syariah itu dari segi transaksi, produk, dan pre-control itu diberikan oleh SSB. Terlebih selama pekerjaannya, yang mana artinya follow up dan proses operasional ini menjadi nilai yang penting untuk melewati ketidakstabilan yang akan membuat prosesnya terhenti, sehingga peran SSB mengawasi ini agar semuanya berjalan dengan stabil dan baik pada jalannya, gitu, pada alurnya, pada di tracknya gitu. Oke, next ada external syariah auditor. Auditor eksternal yang tadi sudah disampaikan sebelumnya berperan penting dalam peranan memberikan opini yang legal dan informasi mengenai ketaatan IBS kepada prinsip-prinsip syariah gitu. Tentunya ini juga harus diawasin juga nih. Bagaimana kita harus tetap menggunakan standar AOIV untuk menjamin sebuah kepatuhan IBS atau Islamic Banks terhadap prinsip-prinsip syariah gitu. Tentunya sistem hubungan yang baik antara internal dan eksternal auditor harus berjalan dengan baik gitu. Dengan mengadakan meeting-meeting rutin, tentu hal-hal penting dan masalah yang ada gitu dalam permasalahan IBS itu sendiri, yang mana biasa dilakukan dan akan mempengaruhi pekerjaan auditor eksternal itu gitu. Jadi membantu auditor eksternal untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dalam internal, sehingga hubungan mereka berjalan dengan baik gitu. Berikutnya adalah pihak eksternal tuh harus familiar dengan aktivitas auditing internal. Jadi mereka tahu apa yang internal auditor ini sebenarnya lakukan nih, sehingga mereka para internal auditor ini bisa terlepas dari salah saji gitu. Karena ini akan menjadi poin penting di mana eksternal auditor itu berperan sebagai penilai performa dalam pekerjaan auditor internal. Jadi sehingga tidak ada penyelewengan atau salah saji gitu. Jadi kerjasama antara auditor internal, eksternal itu menjadi poin yang sangat penting gitu untuk memberikan kontribusi yang sama gitu. Tentunya eksternal sebagai pengawas, timbal baliknya adalah seorang internal auditor itu harus menyediakan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan oleh auditor eksternal untuk meningkatkan efektivitas dari aktivitas auditor itu sendiri. Gitu. Sebenarnya agak patah-patah. Maaf ya, teman-teman. Berikutnya adalah external auditor yang mana dia akan mengecek aktivitas performa dari auditing eksternal itu, sehingga artinya di sini adalah mengecek aktivitas performa dari laporan keuangan organisasi, tentunya untuk memastikan tidak adanya kesalahan dan penipuan. Gitu. Hal ini juga harus didukung dari pihak eksternal auditor. Memang ini adalah salah satu hal yang dijelaskan dalam poin ini. Pengetahuan tentang industri perbankan yang cukup kompleks dan sistem yang ada dalam perbankan syariah itu akan berbeda tentunya dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bank-bank konvensional yang lainnya gitu. Sebagai tambahannya, untuk menutup presentasi yang saya akan sampaikan sebelum dilanjutkan oleh Maul ini, dalam menyediakan laporan auditing itu, efektivitas eksternal auditor itu harus memiliki komunikasi yang baik antara pihak BOD atau Board of Director, terus komite internal audit, yang mana nantinya ini akan dibagi nih menjadi 3 level. Yang pertama ada komunikasi yang berkaitan dengan pengontrolan masalah dalam internal. Jadi mengapa seorang eksternal auditor itu harus mengetahui apa-apa yang terjadi dalam internal auditor itu sendiri gitu. Jadi sehingga mereka tahu apa yang harus dikontrol, apa yang harus dikomunikasikan. Jadi menyelesaikan masalah dengan baik dengan mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pihak internal gitu. Terus berikutnya ada komunikasi yang berkaitan dengan komite audit dan komunikasi untuk mengonfirmasi tentang independensi dari aktivitas audit, karena memang salah satu poin atau nilai yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Maulida Rizky ini adalah tentang independensi seorang audit dari aktivitas audit yang akan mereka lakukan gitu. Oke, mungkin sekian
dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Maulinda Rizky. Silakan, Mau. Oke, terima kasih, Bang. Oke, bisa di next. Selanjutnya itu ada internal factor for effective internal syariah audit. Yang mana dalamnya itu banyak penjelasan-penjelasan. Nah, yang pertama itu ada syariah supervisory board. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama itu ada Dewan Pengawas Syariah, yang mana SSB ini menjadi peran penting atau jadi pilar utama untuk Islamic Bank, karena peranannya sangat krusial dan dalam meyakinkan para stakeholder dan segala sisi dari transaksi ataupun operasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Dalam faktor internal untuk internal audit syariah yang efektif itu dengan pengawas syariah yang mana menjelaskan tentang pengawas syariah seperti SSB dan DPS. Oke, selanjutnya yaitu ada Dewan Direksi yang mana menjelaskan tentang kinerja direksi. Efektivitas kerja direksi berkaitan dengan sistem kontrol yang kuat dengan memiliki internal audit dan eksternal audit yang baik, yang mana untuk membantu meminimalisasi konflik yang terjadi karena merupakan kewajiban dalam Islamic Bank seperti membuat goal, kerangka, dan kebijakan. Yang ketiga itu ada dukungan manajemen. Dukungan audit itu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti menugaskan ahli profesional staff agar mereka mendapatkan pengetahuan dan pendidikan tentang nilai-nilai syariah. Dan manajemen juga bisa berkomitmen dalam menyediakan rekomendasi dalam laporan audit untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah dalam segala aktivitas bank. Bisa next. Selanjutnya itu internal syariah audit struktur. Yang pertama, struktur internal audit syariah. Untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai internal audit syariah, harus memiliki referensi audit syariah dengan referensi yang telah ditetapkan. Beberapa referensi yang harus diikuti oleh auditor yaitu yang pertama, hukum perbankan Islam. Yang kedua, peraturan dan instruksi sesuai dengan relevan dengan Bank Sentral. Yang ketiga, kebijakan regulasi dan kebijakan. Dari auditor internal syariah, dan ini juga menunjukkan kalau internal syariah yang kedua hak istimewa internal audit syariah. Hak istimewa ini sangat penting karena menentukan tugas internal audit yang disetujui oleh Komite Syariah. Yang ketiga, ada rencana internal audit syariah. Rencana ini harus dirancang oleh manajer Departemen Pengawas Syariah. Dan rencana ini juga memaparkan risiko syariah yang berkaitan dengan aset, perbendaharaan, dan bagian kredit. Lanjut, yang keempat itu ada manual internal audit syariah. Manual internal audit syariah dianggap sebagai salah satu faktor pengendalian audit, yang mana memberikan rincian tentang prosedur yang harus diikuti saat mengaudit produk yang disahkan oleh BPS. Lanjut, Bang. Selanjutnya itu ada internal syariah auditor recruitment. Yang pertama, objektivitas dan independensi. Objektivitas dan independensi sangat penting untuk kepercayaan publik dan untuk kemaslahatan umat dalam perekonomian, yang mana objektivitas dan independensi sudah dipertimbangkan dalam standar ISO. Yang kedua adalah kompetensi. Apabila dilihat praktik audit syariah adanya kekurangan dalam latihan tentang keterampilan yang dibutuhkan. Maka dari itu, diaturlah program pelatihan syariah untuk auditor dan penting untuk memperkuat tata kelola syariah.
Ketiga, proses internal audit syariah, yang mana proses ini mengembangkan kerangka kerja konseptual yang tepat. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit syariah, yaitu kepentingannya dalam melihat proses audit syariah. Dan memiliki 5 elemen, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maul. Kita udah sampai nih di penghujung review kita ya dari paper ini. Conclusion atau kesimpulannya adalah bahwa setiap faktor-faktor yang ada tentunya akan mendukung berjalannya internal syariah audit yang efektif dalam Bank Islam itu sendiri. Gitu. Mulai dari bagaimana strukturnya, mulai dari struktur tuh ada referensinya atau hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang audit, terus bagaimana mereka bisa membuat plan, terus mengetahui tentang auditing yang secara manual, terus di sini juga ada internal faktor yang internalnya tuh tadi udah dijelasin bahwa harus ada SSB untuk mengawasi, terus ada BOD, terus juga ada manajemen support gitu, terus ada external faktor juga ada syariah auditing, Islamic bank laws. Bagaimana nanti semua faktor ini juga akan mendukung gitu, saling berkolaborasi dan bersinergi sehingga efektivitasnya berjalan dengan baik gitu. Sebagaimana yang jelasin tadi sama teman-teman kami. Mungkin kalau kalian bisa kurang paham bisa di skip ke belakang atau previous gitu. Jadi kalian bisa catat ke catatan kalian sehingga kalian tahu nih apa-apa nilai-nilai yang membuat faktor internal syariah audit itu jadi efektif gitu. Makasih banget buat Kak Waol, buat Kak Rafli, udah membantu nih dalam review paper kali ini gitu. Mungkin dari kami itu aja. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah sehingga kami juga bisa tahu apa yang kalian tidak ketahui gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai bertemu di video berikutnya.